Ratatouille, makanan khas Prancis yang berbahan dasar terong sering dijadikan hidangan mewah di restoran dunia. Harganya Rp350.000. Delicious. Sambal terong di warteg dekat rumah gua, goceng juga bisa bang. Enakan juga itu pakai nasi. Di Alaska bukan makanan yang mewah, tapi sinar matahari. Karena malam di sini berlangsung sekitar 65 hari dari pertengahan November sampai akhir Januari. 2 bulan tidur malam ketemu malam lagi tuh. Keamanan jadi hal yang mewah di sini karena di Myanmar negara nomor 1 dengan tingkat kriminalitas tinggi di dunia. Heh, lu pakai duit. Gak ada bang, sumpah bang. Lalu nomor 1, negara gua nomor 20. Aman, bentar lagi kita susul. Yang mewah di Kiribati itu adalah daratan. Soalnya negara kami akan punah karena kenaikan air laut akibat pemanasan global. Negara kami cuma punya 1 jalan dan kamu bisa mengelilingi seluruh negara kami dengan waktu 1 jam. Itu negara apa kecamatan tuh? Harusnya bisa numpang di negara gua. Gak usah bang, kita numpang aja mereka marah-marah mulu. Lu tuh emang ngeselin. Namaku Nusi, dan ada 55 juta lebih lainnya orang yang bernama Nusi, dan itu menjadikan Nusi sebagai nomor 3 nama paling populer di dunia, yang artinya tanpa lelah dan selalu gigih mengejar cita-cita. Maria dong, 61 juta user. Nama Maria sendiri artinya itu yang terkasih, dan dalam bahasa Ibrani nama Maria artinya kuat, dan namaku Tuti. Hah? Tuti? Kirain tadi namanya Maria. Ya kan cuma nyampein infonya doang. Next. Dan sudah pasti nama Muhammad yang paling populer di seluruh dunia. Ada 133 juta lebih orang yang memakai nama Muhammad. Iya sih, emang nama Muhammad yang paling populer di dunia. Tapi ada satu nama yang sering orang seluruh dunia ucapkan tanpa mereka sadar itu sebuah nama. Siapa tuh? Nah, sebelumnya tahu Alexander Graham Bell nggak? Penemu telepon. Nah, bener. Jadi waktu dia berhasil menemukan telepon, orang yang pertama kali dia telepon adalah pacarnya, yaitu Margaret Hello. Jadi kata pertama yang dia ucapkan adalah "Hello darling". Nah, setelah itu, semua orang di seluruh dunia mengucapkan itu sebelum memulai percakapan di telepon. Padahal itu nama orang. Hello. Wah, fakta baru nih. Ngefans banget sama Dallas Liu yang meranin Pangeran Zuko di live action Avatar The Last Airbender. Keren banget. Dallas Liu itu masih keturunan Indonesia tahu. Ibunya tuh orang Indonesia. Kalau gue suka banget musik EDM, apalagi musik dari Martin Garrix, musisi asal Belanda, keren banget. Martin Garrix tuh juga keturunan Indonesia tahu. Kakeknya tuh orang Indonesia. Dia tuh seneng banget makan nasi goreng. Kalau gue ngefans banget sama MU. Pemain favorit sih Van Persie lah ya. Soalnya terakhir menang IPL kan sama dia. Kapan lagi menang ya? Nah, ada fans MU. Tahu nggak? Van Persie itu juga keturunan Indonesia juga. Neneknya tuh orang Surabaya ternyata. Orang Indonesia tuh hebat-hebat banget kan? Iya, orang Indonesia hebat-hebat banget. Ada tuh YouTuber yang paling terkenal di sana terus mau ngalahin MrBeast subscribernya gitu, minta dukungan kalian biar membanggakan Indonesia. Aduh, siapa namanya? Saya lupa. Jangan ngomong. Mana ada orang Indonesia kayak gitu? Orang lu kali. Ayo duel kalau emang berani. Bukan masalah berani loh, Nak. Ini kan di sekolah emang harus rapi seragamnya. Alah, baru guru lu di sini. Sok-sokan juga lu ngatur-ngatur gua di sini. Karena saya guru, ya saya paling berhak negor kamu di sekolah ini. Kau usah negor-negor gua pokoknya. Ayo duel. Udah. Rapiin bajunya, masuk kelas. Duel sama gua sini. Ya udah, ayo. Bagus. Mampus lu kali ini. Dah, tapi Bapak buka baju dulu ya. Soalnya kalau robek nih bahaya nih, gak kebeli lagi. Bapak pemanasan dulu sekalian ya. Oke, gak masalah. Gua tungguin. Gua buka baju juga nih. Nih tangannya digulung dulu nih, biar enak. Oke, bentar ya, bentar. Oke, Bapak siap nih. Nggak jadi aja Pak. Ini saya rapiin bajunya. Saya masuk kelas, saya belajar ya. Assalamualaikum. Lah, malah kabur ya. Tapi kayaknya emang bener ya Pak, guru-guru tuh harus dibekali sama ilmu bela diri biar bisa membela diri gitu. Jadi kalau ada situasi kayak gini, murid-murid cepet nurut. Atau paling enggak harus nge-gym kayak Bapak nih. Keren banget Bapak, ikut nge-gym dong. Nggak nge-gym saya kok Bu. Saya selain ngajar juga kuli bangunan. Oh. Kok gak ada green-greennya sih di sini ha? Scam ini namanya. Lu, gua iya siapa lagi? Kita ini ada di mana? Kita ada di Nuuk, ibu kota Greenland. Kalau di peta, Greenland itu berada di Amerika bagian utara. Tapi secara politik, Greenland itu masuk daerah otonom kerajaan Denmark. Jadi Greenland itu ya punya Denmark. Gak peduli, gak penting, itu tuh gak penting. Yang gua mau tanya, ini kenapa namanya Greenland? Padahal kan semua isinya putih semua. Oh itu.
Jadi dulu ada Viking, namanya Eric the Red kesini. Terus dia namain Greenland atau tanah hijau, biar lebih menarik gitu namanya. Jadi orang-orang banyak datang ke sini. Nah, terbukti kan berhasil. Lu aja datang ke sini. Itu namanya nipu. Gak ada yang betah di sini, bolo. Ada 57.000 orang yang tinggal di sini. Ya, walaupun sepi ya, tapi ada. Ya itu, ada 57.001 orang yang ketipu, termasuk gua. Di Thailand motor dijadiin transportasi yang unik loh, dan sebagai penarik wisatawan luar negeri juga. Namanya motorbike taxi. Kamu bisa kemana-mana aja pakai motor dan disupirin gitu. Ojek, gaya-gayaan motorbike taxi. Ojek, jangankan motor, payung aja kita ojekin di sini bang. Mbak, tahu layanan spa? Layanan spa ini berasal dari Belgia loh, tepatnya dari kota Spa, Belgia. Tarif spa di sini bervariasi, mulai dari 1,5 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sekali treatmentnya, termasuk pijat relaksasi. Mau pijat doang sampai keluarin 5 juta? Mending panggil tukang pijat keliling aja tuh, ada nggak di Belgia? 100.000 mah udah dipijitin semua sampai lemes. Rumah dengan desain rustik seperti ini sangat digandrungi masyarakat Eropa sekarang. Rumah sengaja diekspos batu batanya agar terlihat lebih mewah dan elegan. Rumah kayak gitu udah biasa di Indo. Nih, rumah saya itu belum diplester, belum jadi. Biarin Pak De, nggak usah diplester, kayak gini aja, mewah. Buset, negara kalian hutan semua, kampungan banget ini. Padahal di Eropa, mulut tuh jangan mulut. 50% wilayah Estonia itu emang hutan, tapi ya kita tuh nggak tertinggal. Malah kita tuh paling maju di dunia digital. Hampir semua layanan di sini menggunakan sistem digital. Pemilu digital pertama di dunia ada di mana? Di Estonia. Oh, modernnya ternyata. Ya iyalah. Tapi hutan di sini serem juga ya. Iya, hati-hati lu. Kan udah gua bilang tadi jaga mulut. Nih hutan emang serem. Kita tuh di sini percaya kalau hutan ini ada roh hutannya. Ih, serem. Wah, tadi ngomong modern, tapi masih aja percaya beginian. Percaya tuh sama Tuhan. Tuhan. Lah, ngakak di sini nggak ada yang percaya sama gituan. Tuhan. Negara Estonia itu negara paling sekuler di dunia. Tuhan nggak ada. Sama Tuhan nggak percaya, sama setan percaya. Aneh sumpah. Ya, kalau setan gua pernah lihat sumpah. Lah ini gua juga lagi lihat setan nih. Mana? Ya Allah. Kayak barong saya juga. Serius sih, mana setannya? Maaf nih Aceh, tapi gua ogah pakai produk Cina. Kita mau makan, tapi jangan masakan Chinese, masakan Eropa lah. Apa ya? Pasta aja. Bukan ketawa. Lo harusnya tahu lo, pasta yang lo orang mau makan itu dari Cina lo asalnya. Lah Itali, Cek. Walau, dari Itali lo. Pasta itu sudah ada dari 4.000 tahun yang lalu di China lo. Terus dibawa Marco Polo, dibawa ke Itali, terus diadaptasi di sana mah, tapi ya dari Cina. Oh, nggak jadi kalau gitu. Lo orang punya dendam apa ke negara lo? Pokoknya gua tuh gak suka sama orang kalian tuh gak suka. Made in China semua, baru. Walau, sini orang kasih tahu lo, nenek moyang orang Indonesia itu bangsa Austronesia lo, masuk dari Taiwan, terus ke Indonesia 4.000 tahun yang lalu. Austronesia dari mana? Dari Cina Selatan. Jadi lo orang itu made in China juga. Tidak. Tinggal di luar negeri enak banget sekarang ya. Soalnya makanan Indonesia udah banyak dijual di luar negeri. Jadi lidah nggak kaget lagi. Iya dong. Di Amerika ada makanan Indonesia kayak Indomie. Harganya 15 sampai 20 ribuan doang. Murah kan? Bukannya 3.000 4.000 ya mbak harganya? Kok jadi mahal ya? Makan mie itu baru berasa 2 bungkus. Berarti kalau 2 bungkus udah 40 ribuan dong. Makan mie doang, makan tempe aja. Soalnya lebih sehat. Kimiko suka banget. Harganya di Jepang 45.000 per 100 gram. Murah banget kan? Hei, tempe sepapan di sini 5.000 doang loh. Ya ampun, sampai 45.000 100 gram. Kok mahal gitu? Makanan itu paling enak yang berkuah. Kayak nasi soto di Belanda harganya 180.000. Murah banget kan? Soto 180.000. Tapi paling enak, makanan Indonesia itu ya nasi goreng. Harganya di negara Ana 115.000 rupiah saja. Murah, halal. Mahal banget. Udah, nggak jadi tinggal di luar negeri. Udah paling bener, tinggal di pojok kenyot aja.